Yo, balik lagi bareng gua Bang Gula, asikin aja coy. Mungkin banyak yang belum tahu siapa yang akan gua react dan review. Ini bukan atas request mereka juga, tapi gua mengikuti Mystic gitu ya. Jadi ini band kali ini yang mau kita review adalah Omnium ya. Omnium itu adalah band dari Miami, Florida gitu ya. Genre mereka katanya di dalam description-nya mereka adalah symphonic deathcore. Nah, gue tahu adanya single ini, lagu ini dari tentunya Instagramnya Mystic gitu ya. Karena gue ngikutin Mystic mungkin ya belum ada setahun sih ya, belum ada setahun itu juga gara-gara apa sih bandnya Alex Terrible tuh apa nama bandnya gara-gara itu, karena gue awalnya ngelihat dia nge-layering beberapa musik deathcore gitu ya, yang awalnya deathcore itu hanya jadi ketika breakdownnya biasa aja, terus dia layering dengan symphonic gitu ya. Jadi tambah menambah kesan dark di dalam lagu-lagu deathcore yang dia layering gitu ya. Nah, si Mystic ini juga sebetulnya dia adalah music producer gitu ya, beatmaker juga mungkin kalau nggak salah ya, nanti lu bisa cek aja. Nah, jadi gue cukup menyukai beberapa layeringnya dia gitu ya. Nah, kali ini Mystic betul-betul kolaborasi, nggak cuman dia iseng layerin lagunya orang, tapi benar-benar kolaborasi dengan band deathcore nih yang namanya Omnium. Tapi ini genrenya katanya sih ya, symphonic ya. Nggak tahu apakah memang pure symphonic deathcore atau symphonicnya gara-gara featuring dengan Mystic gitu ya. Oke, gue mau coba kasih tahu line up-nya dulu di siapa di Omnium, band Omnium ada siapa aja. Yang pertama ada dari vokalsnya ada Eric Castillo, terus di drum ada Aaron Adams, terus di gitar dan vokal ada David Bautista. Di gitar lagi ada Paul Casas, di bass ada Joan Ramirez, dan guest orchestrations. Judulnya guest orchestration atau piano. Di sini adalah Mystic. Nah, ini musiknya diproduksi langsung oleh David Bautista ya. David Bautista itu adalah gitaris dan juga vokalisnya di band ini. Oke. Tanpa perlu lama-lama langsung aja kali ya kita dengerin kayak gimana. Gue pengen tahu banget sih bagaimana Mystic berkolaborasi langsung dengan band deathcore Omnium. Ya, judulnya adalah gue belum nyebutin judulnya dari tadi. Judul lagu kali ini adalah Ashara, The Face of Retribution. Oke. Gue kirain mau ada kejutan jadi langsung peng gitu kan, nggak taunya slow dulu coy, gitu kan. Cakep. Asik ya, pianonya Mystic mantep nih. Gitarnya tuh udah pakai drop in kayaknya. Rapet coy. Gila. Dengerin detailnya, detail dari Mysticnya nih terasa. Nah, lihat
Sering-seringnya main. Ada layeringnya dari musik. Kalau nggak ada musik mungkin jadi biasa aja kali ya ini deadcore-nya, tapi kerja. Hey, gokil. Gue berharap ada permainan solo dari Mystic nih. Ada nggak ya? Habis nih, jangan bilang habis. Aduh, habis. Sayang sekali. 5 menit yang nggak begitu kerasa. 5 menit ya. Kayaknya udah sebentar banget ya. Oke, itu tadi dia Omnium dengan judulnya Ashara, The Face of Retribution featuring Mystic. Kita bahas Koy. Oke, gue cukup amazed dengan musik dan juga liriknya, kecuali visual. Sorry. Gue terus terang gue mengulang-ulang untuk membaca si liriknya, dan juga meskipun singkat ya, kalau dilihat-lihat singkat, karena apa? Ini liriknya sangat-sangat metafor sekali gitu, yang membuat gue harus membaca itu berulang-ulang untuk memahami ini kemana sih arahnya gitu kan. Dan kalau gue lihat ya tentunya kalau gue lihat-lihat ini mengarah kepada perihal agama gitu ya, agama dan juga ya rohani lah gitu, yang gue lihat dari liriknya gitu. Cukup berat di bagian liriknya dan juga musiknya juga. Oke, gue mau bahas di musiknya dulu deh sebelum ke liriknya. Tapi kalau visual ya lo tau lah ya, kalau kayak gitu doang mah bagaimana respon gue terhadap visualnya yang seperti itu doang, ya biasa aja gitu kan. Tapi di musiknya kali ini gue cukup kagum dengan layeringnya dari Mystic gitu ya,
penambahan kesan darknya dan juga simfoniknya dapat banget di situ. Cuman sangat disayangkan porsi apa ya? Karena ini kan featuring ya. Gue harapannya sih ekspektasinya gue di situ si Mystic dikasih satu bar untuk solo lah, katakanlah satu bar aja cukup sebetulnya gitu kan untuk solo, dia bermain solo, tapi sayangnya tidak ada, dia hanya bermain untuk di layeringnya saja gitu kan, dan ya menambah kesan dark. Itu yang gue rasakan dari musiknya. Oke, sekarang gue mau bahas liriknya. Di awal, bagian-bagian awal gue baca ini, gue kirain ini lebih kepada anak Tuhan gitu coy, anak Tuhan yang apa ya, yang dipanggil oleh Bapa. Ini lo ngelihat ini mesti dari perspektif Kristen supaya bisa lebih paham. Nah, gue kira ya ini adalah kita anak Tuhan yang dipanggil oleh Bapa, di mana kita sebagai anak Tuhan curhat kepada Allah Bapa gitu kan. Allah Bapa kayak menanyakan kondisi keadaan kita saat ini. Tapi setelah gue lihat-lihat sampai ke akhir, gue menemukan sesuatu yang janggal. Ini bukan Allah Bapa yang sedang berdialog di sini, bukan diri gue dengan Allah Bapa, tapi dengan iblis. Yes, dengan iblis. Di bagian terakhir kayak lo mana nih? Mungkin dari sini. Look upon my face. Look upon my face. You see these scars. Lo lihat nggak luka ini, gitu ya? These are the scars of the betrayers. Eye for an eye, make them go blind. So, kalau Allah Bapa pasti tidak akan bilang eye for an eye atau make them go blind. Bahkan kalau Allah Bapa kan pastinya kalau ditampar pipi kanan ya kasih pipi kiri dong, bukan eye for an eye gitu ya. Sangat berbeda sekali tentunya di sini. Nah, apalagi ada penambahan make them go blind, bikin mereka buta aja gitu. Ya, tentu Allah Bapa tidak seperti ini. Allah Bapa itu penuh kasih gitu kan. Anjing, gue kenapa kayak jadi ceramah banget anjing. Nah, terus lanjut lagi. Live for a life, but you can mine in your final hour. You will know my name, Ashara, as divine retribution befalls upon the betrayer. Nah, you will know my name, Ashara, as a divine retribution. Di sini gue ngelihatnya, gue dari tadi sempat nyari ya, Ashara tuh apa, dia ngambil dari cerita apa. Gue malah nemunya si Ashara ini dari wiki fandom ini terkait dengan Star Wars gitu. Gue terus terang nggak ngikutin Star Wars gitu ya, gue nggak paham banget sama Star Wars. Terus ada juga namanya kan yang dari Star Wars adalah Ashara Zafros. Terus ada Ashara Dine. Ashara Dine ini gue nggak tahu ini dari apa. Tentunya fiktif juga, bukan mitologi jadinya. Terus gue kira Ashara di sini adalah Asura gitu. Gue kayak mencoba masih stay positif gitu, positive thinking gitu. Ini kayaknya liriknya masih positif gitu kan. Gue kayak masih berpikir seperti itu. Gue juga kiranya awalnya Asura dewa Hindu ya, dewa Hindu Buddha ya kalau nggak salah. Gue kira ke situ, tapi kayaknya enggak, bukan ke situ. Karena betul-betul di sini Ashara, karena Asura pun dalam pronounce Inggris nggak jadi Ashara ya kan, kalau gue lihat gitu ya, tetap aja Asura. Terus yang gue lihat karena Ashara di sini ya, gue bisa menginterpretasikan ini Ashara ya adalah iblis. Karena apa? Ada penambahan as divine retribution, ganjarannya dari Tuhan gitu ya, ganjaran Tuhan dengan ya scars itu gue bisa mungkin ibarat kata ya hasil kutukan lah gitu ya, hasil kutukan dari seorang betrayer, iblis. Dalam ceritanya ya, iblis itu kan berkhianat pada Tuhan ya kan, pada Allah Bapa. Iblis berkhianat. Kalau lo baca mungkin di kitab-kitab Kejadian mungkin ya, di mana di situ ya iblis, atau mungkin gue salah. Mungkin yang Islam juga memahami cerita ini gitu, meskipun di dalam Quran kayaknya nggak ada deh ya. Oke, lanjut lagi. Apa namanya? Ashara ini yang penggambaran adalah iblis. Ini kayak diganti namanya.
Dia iblis karena apa? Tadi dia yang ada tanda-tandanya ya, ada scars di wajahnya. Dia juga seorang betrayer dan dia memberikan apa namanya petunjuk, katakanlah dia berdialog ngasih tahu nih gua adalah betrayernya Tuhan yang menyebabkan gua menjadi ya buruk seperti ini. Dan apa yang bisa gue lakukan? Ya revenge gitu, balas dendam akhirnya, karena di sini kan dia mengajak eye for an eye gitu. Lu kayak ini gimana ya? Ini kayak sebetulnya iblis sedang menghasut kita untuk melakukan semakin berbuat jahat lagi pada manusia yang lainnya. Katakanlah gini, gua sakit hati sama orang lain gitu. Gua kayak wah udah bener-bener bikin gedek deh sama orang. Terus gua mencoba mencari Tuhan gitu ya. Gua mencoba mencari Tuhan, tapi gua malah ketemunya iblis ternyata. Yang di sini ngaku-ngakunya Asyara gitu ya. Atau bisa jadi kan orang-orang, kalau orang yang nggak paham mungkin bisa menganggapnya ini adalah Asura gitu, bukan true God gitu kan. Dia bisa menganggapnya wah engkau adalah jawaban gua atas segala keluh kesah gitu kan. Lu kayak nonton apa ya, film apa gitu yang bisa jadi referensi. Kalau yang sederhana mungkin nonton Spider-Man 3 deh, dimana siapa ya yang jadi Venom itu, dia kan berdoa di gereja gitu kan. Dia berdoa di gereja kayak pengen balas dendam sama si Peter Parker. Akhirnya dia mendapatkan kekuatan kegelapan, yaitu Venom gitu kan. Nah kurang lebih Ashura seperti itu yang akhirnya menghasut dia gitu, untuk menjadi lebih buruk lagi, menjadi lebih jahat lagi gitu. Jadi ketika kita sebetulnya sudah sangat sakit hati dan ingin berserah diri, tapi kita melakukan penyerahan diri yang salah gitu, karena kita akhirnya kita mengikuti hawa nafsu kita untuk jatuh dalam hawa nafsu kita. Katakanlah kayak lu nggak punya perasaan untuk mau memaafkan atau minta maaf gitu ya. Lu tidak punya perasaan untuk ikhlas. Lu kayak berusaha mencoba ikhlas, mencoba memaafkan, tapi masih ada di dalam hati lu kayak nggak, gue perlu balas dendam. Akhirnya di situ iblis masuk. Nah makanya kan kalau di Quran surat Al-Baqarah ayat 30-an sekian gitu kan ya, di kisah tentang iblis dan manusia dan Adam gitu kan. Adam itu kan akhirnya dikuasai. Ini Adam dalam artian manusia secara umum ya. Kita ambil kata meletakkan diri lo sebagai Adam gitu. Nah jadi Adam yang di dalam Quran, lo posisikan itu adalah lo gitu. Nah lo di situ akhirnya kan si iblis kan nggak mau sujud sama Adam kan ya. Dia nggak mau sujud sama Adam karena ya dia merasa lebih berhak untuk dihormati si iblis gitu. Nah ketika ketika manusia kalah dengan desire-nya dia yang ada di dalam dirinya, meskipun itu sedikit, dia akhirnya tunduk atau bahkan berbalik sujud pada iblis gitu. Dan inilah yang diharapkan iblis kepada manusia, untuk tunduk pada dia gitu, kehendaknya iblis gitu. Anjir, iblis juga punya kehendak coy. Ya. Itulah yang bisa yang gue bisa interpretasikan. Cukup menarik sih sebetulnya kalau dari liriknya yang bisa gue baca. Jadi ya jangan sampai kita tunduk pada iblis ketika kita sedang dalam fase-fase terpuruk. Ya bisa mungkin memang betul-betul ikhlas dan berserah diri memang pada Tuhan, pada Allah Bapa, bukan akhirnya kita tunduk pada nafsu yang ada di dalam diri kita, hawa. Kita tunduk pada hawa kita yang itu adalah notabene adalah iblis gitu, yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jangan sampai kita tunduk pada hawa gitu. Karena hawa di dalam Quran, di dalam Alkitab juga kan mencoba menghasut Adam, kita manusia pada umumnya, untuk
tunduk pada kehendaknya dia gitu. Jangan sampai seperti itu karena itu hanyalah hasutan belaka. Oke, wow, luar biasa pembahasan liriknya cukup sederhana apa ya, singkat tapi cukup dalam gitu. Sampai ini panjang juga gua pembahasannya di lirik doang gitu ya. Oke, so my final score untuk Omniscium Ashara The Face of Retribution featuring Mystic adalah 8/10. Segitu aja karena ini dari segi penggarapan lirik dan juga musiknya gokil, keren sih. Tapi untuk visual sangat ya kurang banget lah. Cuman ya begitu doang. Oke, lu juga boleh mampir ke channel gue ya. Lu cek video-video gue yang lainnya, banyak review-review gue yang lainnya yang bisa apa ya, bisa kita jadikan bahan diskusi lebih lanjut lagi di kolom komentar video-video gue. Kayak tadi kan itu juga sebenarnya bisa jadi bahan diskusi juga gitu kan. Mungkin gue banyak mention yang salah gitu ya, lu koreksi aja nggak masalah gitu. Dengan tanda kutip betul-betul koreksi, bukan tendensi untuk menghina gitu ya, mencari-cari kesalahan. No, gue mengakui kalau ada kesalahan, karena ya namanya juga manusia penuh dengan kekurangan ya. Silakan dikoreksi kalau ada kesalahan di apa tadi kayak mentionan gua gitu. Silakan banget buat dikoreksi. Gua sangat terbuka untuk diskusi-diskusi yang lebih jauh lagi. Gue paling suka banget kalau baca komentar itu yang panjang dan juga ada isinya gitu. Oke, buat lu band atau label yang pengen karya baru lu, mau itu single ataupun album, mau gua react dan review, silahkan langsung aja drop ke email gua. Buat support channel ini juga lo silakan klik link di bawah di saweria.co, lo bisa nyawer di situ. Thank you dan bye.